Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Marsha Sanjojo dari Prodi Usaha Perjalanan Wisata dengan NIM 2209031020021. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari tiap bab. Bab pertama, pengantar pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila adalah proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan student-centered learning dengan tujuan mengembangkan pengetahuan sikap dan keterampilan sesuai dengan program studinya masing-masing. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa dapat menginternalisasi dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun dalam membangun jiwa profesionalitasnya dan menjadi warga negara yang baik. Yang kedua, pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila terletak pada beberapa aspek utama, yaitu yang pertama, pendidikan Pancasila dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa dan menjadi dorongan utama bagi calon pemimpin bangsa di berbagai bidang dan tingkatan. Pendidikan Pancasila memiliki peran penting dalam mencegah pengaruh paham-paham asing yang mungkin dapat menggeser atau mengabaikan nilai-nilai Pancasila. Dalam konteks globalisasi, eksposur terhadap pemikiran dan ideologi dari luar negeri semakin terbuka lebar. Dalam konteks globalisasi, eksposur terhadap pemikiran dan ideologi dari luar negeri semakin terbuka lebar. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila di perguruan tinggi menjadi penting sebagai langkah untuk mengajarkan mahasiswa tentang pentingnya menjaga keutuhan dan keberlanjutan nilai-nilai Pancasila di tengah arus informasi yang berasal dari berbagai sumber. Untuk bab 2, bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara Indonesia yang dinyatakan dalam Piagam Jakarta pada tahun 1945. Pancasila bukanlah hasil tiruan atau pemaksaan ideologi dari luar, tetapi hasil karya para pendiri negara Indonesia yang mempertimbangkan kondisi, budaya, dan kebutuhan masyarakat Indonesia pada saat itu. Sebagai produk otentik, Pancasila memiliki akar budaya yang kuat dan diakui sebagai dasar dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di bumi Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila tidak hanya merupakan hasil pikiran para pendiri negara. Untuk bab 3, bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan fondasi moral yang penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Nilai yang terkandung dalam Pancasila memainkan peran yang krusial dalam memandu mahasiswa dalam menjalani kehidupan akademis mereka. Dalam tulisan ini akan dikaji mengenai pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara bagi mahasiswa dan perannya sebagai penuntun moral dalam menghadapi ancaman korupsi, narkoba, dan terorisme. Selain itu, dibahas pula dimensi realitas, idealitas, dan fleksibilitas yang terkandung dalam Pancasila serta bagaimana mahasiswa dapat menerima kedudukan Pancasila secara akademis. Untuk bab 4, bagaimana Pancasila menjadi sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika merupakan cabang filsafat yang dijabarkan dari sila Pancasila dengan tujuan mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Pada tingkat fundamental, Pancasila sebagai sistem etika mendasarkan perilaku manusia Indonesia pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai ini membentuk landasan moral yang kuat bagi masyarakat Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Untuk bab 5, mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat? Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki peranan penting dalam konteks akademis karena melibatkan pengajian yang mendalam dan refleksi filosofis terhadap nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Dalam penjelasan di atas dibahas mengenai dua pendekatan dalam memahami filsafat Pancasila, yaitu Pancasila sebagai genetivus objektivus dan Pancasila sebagai genetivus subjektivus. Kedua pendekatan tersebut saling melengkapi dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat. Untuk bab 6, mengapa Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu?
Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dan teknologi memainkan peran yang penting dalam konteks pengembangan ilmu di Indonesia. Dalam pernyataan di atas telah dikemukakan beberapa terminologi yang menggambarkan peran Pancasila dalam pengembangan ilmu, seperti Pancasila sebagai intellectual bastion, Pancasila sebagai common denominator values, dan Pancasila sebagai paradigma ilmu. Melalui pendekatan ini, Pancasila menjadi rujukan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berakar pada budaya bangsa Indonesia dan melibatkan partisipasi masyarakat luas. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bagi mahasiswa dapat dilihat dari beberapa aspek yang menjadi fokus pernyataan di atas. Yang pertama, Pancasila berperan sebagai rambu-rambu normatif yang mengatur pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Sebagai pedoman moral, Pancasila membantu memastikan bahwa pengembangan ilmu pengetahuan dilakukan dengan menjunjung tinggi etika dan tanggung jawab sosial. Kedua, Pancasila memperkaya dan memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mempertimbangkan budaya dan kearifan lokal. Dalam konteks ini, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu menekankan pentingnya integrasi antara pengetahuan global dengan nilai-nilai budaya Indonesia. Hal ini memastikan bahwa pengembangan ilmu tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga relevan dan berlandaskan pada konteks sosial dan budaya setempat. Selanjutnya, Pancasila juga mendorong partisipasi masyarakat luas dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu menegaskan bahwa pengembangan ilmu tidak boleh terpisah dari kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Melalui partisipasi aktif masyarakat, pengembangan ilmu dapat lebih responsif terhadap tantangan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu juga memberikan landasan bagi pengembangan pengetahuan yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam pengembangan ilmu, Pancasila sebagai common denominator values mengakui pentingnya menghormati keanekaragaman pengetahuan, gagasan, dan perspektif. Pancasila mengajarkan pentingnya mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dan menjalin kerjasama antar disiplin dalam menghadapi kompleksitas permasalahan kontemporer. Selain itu, Pancasila sebagai paradigma ilmu menekankan pentingnya mengembangkan ilmu pengetahuan yang tidak hanya terfokus pada aspek teknis, tetapi juga berorientasi pada pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Pancasila sebagai paradigma ilmu memandang bahwa pengembangan ilmu harus mampu memberikan kontribusi yang nyata dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan mengatasi ketidakadilan sosial. Untuk bab terakhir, yaitu bab 7, pendidikan Pancasila. Mengapa Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu? Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu yaitu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri, dan juga setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu. B. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia ini sering dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Ketiga, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. C. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu belum banyak dibicarakan pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal ini dapat dimaklumi mengingat para pendiri negara yang termasuk cerdik cendekia atau intelektual bangsa.
pada masa itu mencurahkan tenaga dan pemikiran untuk membangun bangsa dan negara. D. Sila-sila Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bagian dari amanat para pendiri negara untuk mengangkat dan meningkatkan kesejahteraan dan memajukan kesejahteraan bangsa dalam arti penguatan perekonomian bangsa dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia agar setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia. E. Ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia. Yang pertama, kapitalisme yang sebagai penguasa perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Akibat ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Yang kedua, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek hingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. Untuk yang ketiga, konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Yang terakhir, mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.